musim panas di Mekah sampai 47 derajat ketika di siang hari. Nah, kalau misalkan kalian lagi umroh di musim panas, kemungkinan paling panas di Mekah itu sampai 47 derajat. Dan kemungkinan ya tidak sampai 50 derajat kecuali di Madinah. Nah, sekarang saya lagi ada di daerah Sarisitin, di tepatnya di dekat Al Barakah Poliklinik. Ya mungkin ini masih daerah Sarisitin ya. Panasnya cukup lumayan dan ini sudah jam 3 sore, sekitar jam 3 sore. Tapi Masya Allah, tabarakallah, kalau misalkan kalian jalan itu seperti jalan di dekat perapian ya. Jadi luar biasa panasnya. Terus udaranya tuh seperti lagi di sauna. Nah, ini kondisi sekitar di Mekah pukul 3 sore. Panas banget dan ini cukup sepi ya. Cukup sepi. Kalau misalkan kita ke daerah-daerah yang biasanya malam-malam rame, tapi siang-siangnya itu pasti sepi karena mereka itu sedang istirahat. Jadi orang-orang itu pada tidur. Nah, kalau misalkan kalian pengen umroh atau ya umroh, itu biasanya di bulan Oktober, November itu sudah musim dingin dan itu masuknya high season. Jadi kalau musim dingin itu pasti banyak sekali yang umroh dan itu jadi high season untuk umroh itu sendiri. Nah, kalau misalkan saran enaknya di bulan apa umroh? Biasanya sih di Oktober ya, Oktober atau juga November itu sudah masuk musim dingin. Kalau misalkan September itu biasanya masih peralihan dari musim panas ke musim dingin. Nah, siapa nih yang ada rencana umroh di bulan-bulan November atau Oktober? Insya Allah sudah masuk musim dingin. Dan musim dingin biasanya paling dingin itu di 19 derajat ya. Kalau Madinah, kota Madinah antara lebih dingin atau lebih panas. Ketika musim panas, kota Madinah itu bisa sampai 50 derajat Celcius dan itu luar biasa. Bahkan kadang di Madinah itu terjadi badai pasir yang luar biasa sampai semuanya tertutup. Nah, ini kondisi di sekitar Masjidil Haram, kondisi di sekitar. Nah, ini kita sampai ya, ada bus. Nah, jadi kalau misalkan kita mau naik bis itu pakai tiket, nanti di scan tiketnya, harganya 4 real. Masya Allah, tabarakallah. Jadi harganya itu cuma 4 real, kita bisa naik bis dari berbagai daerah di Mekah khususnya yang tidak keluar dari batas Mekah ya. Jadi bis Mekah ini paling jauh itu di tempat-tempat mikot. Nah, jadi paling jauh tempat-tempat mikot. Kalau misalkan kalian dari hotel, khususnya daerah Ajat, itu ada halte bis di dekat Ajat, tepatnya di samping Hotel Grand Al-Mahsa atau belakang Zamzam Tower. Itu bisa menuju ke Jironah untuk ngambil mikot atau ke Tanaim. Tapi memang butuh beberapa kali naik bis. Kalau misalkan kalian ingin menjelajah dan santai, kalau misalkan ingin cepat nyampe bisa pakai taksi ya. Kalau naik taksi mungkin sekitar 40 real. Kalau naik bis mungkin hanya sekitar 2 kali naik bis, terus balik lagi hanya 1 kali naik bis. Jadi 3 kali naik bis. Walaupun dari Tanaim
ke Masjidil Haram itu turun di Jarwal. Halte Jarwal itu ke Masjidil Haramnya butuh jalan kaki sekitar 10 menitan atau 15 menit. Nah, tapi kalau kalian ingin berkeliling di sekitar Mekah dan melokal atau apa ya, jadi warga sini lah, nah, kalian bisa cobain bis Makkah. Itu bisa keliling kemana saja, sekali naiknya 4 real. Atau misalkan kalian bisa beli tiket terusan, misalkan sehari mau pindah-pindah bis beberapa kali, itu bisa beli seharga sekitar 8 real untuk 1 hari. Nah, kalau kalian ya lebih milih jalan-jalan pakai bis atau pakai taksi, silahkan komen di bawah ya. Nah, alhamdulillah ini insya Allah saya sedang menuju Masjidil Haram menggunakan bis Makkah ya. Bisnya juga nyaman, di sini sangat dingin ya. Nah, di sini juga ada halte-halte yang nanti akan disinggahi. Ada namanya Al-Hujun 80, Al-Hujun 84, setelah itu Masjid Jin 137. Nah, jadi nanti kita juga akan berhenti di Masjid Jin yang di dekat Masjidil Haram. Biasanya kalau di musim Ramadan ini cukup ramai ya. Kenapa? Karena harga taksi yang sangat mahal. Jadi kalau misalkan musim haji dan musim Ramadan, bulan Ramadan itu sangat ramai sekali orang-orang mau ke Masjidil Haram. Jadi saya sarankan kalau misalkan mau ke Masjidil Haram ketika bulan Ramadan, khususnya Ramadan dan juga musim haji, itu beberapa jam sebelum azan. Misalkan azan maghrib itu jam 6 sore, kita harus siap-siap dari setelah asar. Setelah asar siap-siap, setelah itu naik bis barulah sampai ke Masjidil Haram. Karena nanti ada batas waktu ketika mau masuk ke Masjidil Haram. Dan juga kalau bisa ketika Ramadan pergi ke masjidnya setelah zuhur, lalu beriktikaf di masjid sampai malam, dan setelah itu pulang ke kamar setelah taraweh. Itu saran dari saya. Tapi kalau hari-hari biasa, insya Allah ini sepi, tidak terlalu ramai. Karena bulan-bulan biasa selain bulan Ramadan atau bulan haji, bis Mekah ini harganya cuma 4 real, dan memang tidak terlalu banyak orang yang menggunakan, kecuali warga-warga sekitar lah yang sudah biasa naik bis. Dan juga kalau misalkan kalian naik bis Makkah ini, insya Allah lebih nyaman karena drivernya tidak tidak seselekat tuh apa, tidak buru-buru ya. Kalau misalkan kalian naik taksi, biasanya kalau dapat driver yang buru-buru pengen kebelet ke WC itu bawaannya luar biasa. Jadi insya Allah kalau misalkan naik bis Makkah ini memang lebih santai. Kalau misalkan kita terbiasa naik transportasi umum, lebih enak naik bis Makkah. Nah guys, ini sudah sampai kita di daerah Utaibiyah. Di daerah Utaibiyah ini ada toko serba 5 real yang cukup ramai ya, cukup murah harganya. Dan ini di daerah sini itu kalau malam-malam ramai sekali. Ini kalau daerah malam tuh ramai sekali. Tapi karena ini musim panas ya, khususnya di musim panas sangat-sangat sepi. Ini termasuk sangat sepi. Ya, adalah 1-2 orang yang jalan, tapi itu kan pekerja ya. Nah, mereka bekerja di siang hari, dan kalau misalkan mereka bisa memilih, pasti mereka lebih memilih istirahat siang-siang ketimbang harus keluar di musim panas di siang hari. Ini banyak sekali toko-toko ya. Di sini tuh banyak toko-toko. Ini kalau malam banyak sekali yang jualan. Nah, kalau kalian lihat di sana itu ada toko-toko baju,
ada toko-toko perhiasan, ada toko-toko pernak-pernik, itu malam-malam ramai. Nah, daerah sini juga termasuk daerah yang sangat ramai oleh para pekerja. Di sini banyak sekali orang India, orang Bangladesh, Pakistan, orang Indonesia juga banyak. Ini nama daerahnya daerah Utaibiyah. Nah, ini lihat, banyak sekali toko-toko yang menjual pakaian, perhiasan, pernak-pernik, karena di sini banyak yang hidup di daerah sini. Ini Gil Bawazir. Ini serba murah di sini. Parfum serba 5 real, terus juga barang-barangnya murah. Ini juga termasuk toko pakaian yang ramai karena harganya juga murah. Nah, kenapa di sini murah-murah? Karena sudah tidak dekat dengan Masjidil Haram ya. Kenapa? Karena kalau yang dekat Masjidil Haram biasanya sudah harga wisata, pariwisata, jadi lebih mahal. Kalau di sini ya mungkin harga-harga normal lah. Ya, mungkin harga-harga normal. Setelah ini kita akan menuju ke Masjid Al-Jin ya. Kita akan ke Masjid Al-Jin. Ini ada pembangunan hotel ya. Jadi mungkin kapasitas hotel di Mekah ini kurang, khususnya ketika hajian, jadi banyak sekali yang membangun hotel. Lalu di sini ada Ma'lah, kuburan Ma'lah. Nih, di sini ada kuburan Ma'lah. Di dalamnya ada makam Siti Khadijah, makam istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pekuburan Ma'lah. Nah, di sini juga pekuburan Ma'lah ya. Jadi ada 2 di kanan dan di kiri. Nah, insya Allah sudah kelihatan dari sini menara Masjidil Haram. Nah, kita udah sampai, pintunya hanya dibuka di depan. Jadi kita jalan ke depan menuju pintu keluar dari bis. Nah, ini kita sudah keluar dari bis dan ada di Terminal Gaza. Nah, ini Masya Allah, Tabarakallah, sudah terlihat ya Masjidil Haram dan perluasannya. Ada juga Tower Zamzam, nah, Zamzam Tower atau juga Clock Tower. Nah, kalau dari sini, dari halte Gaza, kita menuju Masjidil Haram di bulan normal, tidak padat, tidak ramai, mungkin jalan sekitar 15 menit ya. Tapi kalau Ramadan bisa jadi lebih lama lagi karena sangat padat, ramai, dan kadang jalannya diputar dan ditutup. Jadi saya sarankan datangnya beberapa jam sebelum azan. Kalau bulan-bulan normal kita cukup jalan 10-15 menit saja. Nah, kalau misalkan banyak sekali orang Indonesia mengeluh, aduh jauh hotelnya, kita harus jalan dan lain sebagainya. Ingat, kita sedang berumroh dan setiap langkah menuju Masjidil Haram insya Allah itu menjadi pahala. Di luar travelnya nipu, misalkan hotelnya dekat-dekat ternyata jauh ataupun dan lain hal sebagainya. Bismillah Bapak Ibu sekalian, kita niatkan setiap langkah ke Masjidil Haram insya Allah diberikan ganjaran pahala yang berkali lipat. Nah, jangan lupa di subscribe, di like dan di share. Insya Allah saya doakan semuanya untuk datang langsung ke Baitullah melaksanakan umrah dan haji biiznillah secepatnya insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum.